Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmat dengan NIM 2310 91700 216. Pada kesempatan ini, saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang telah saya kembangkan, yaitu sistem reservasi hotel berbasis web. Sistem ini dibangun menggunakan framework Laravel dengan database MySQL. Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah proses reservasi kamar hotel secara online, sehingga pengguna dapat melakukan pemesanan kamar kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang langsung ke hotel. Pada sistem ini, terdapat dua hak akses, yaitu user dan admin. User digunakan oleh pelanggan untuk melakukan reservasi kamar, sedangkan admin digunakan untuk mengelola seluruh data yang ada di dalam sistem, seperti data kamar, reservasi, check-in, check-out, serta laporan. Pada video ini, saya akan memulai demonstrasi dari sisi user, kemudian dilanjutkan dengan demonstrasi dari sisi admin. Pertama, saya akan membuka halaman utama website. Halaman ini merupakan halaman awal yang akan dilihat oleh setiap pengunjung ketika membuka aplikasi. Pada halaman beranda ditampilkan informasi mengenai hotel, menu navigasi, serta daftar kamar yang tersedia. Selain itu, terdapat tombol login dan registrasi yang dapat digunakan oleh pengguna untuk masuk ke halaman utama ini. Melalui halaman ini, pengguna dapat melihat informasi mengenai hotel sebelum melakukan proses reservasi. Selanjutnya, saya akan melakukan registrasi sebagai pengguna baru. Pada halaman registrasi, pengguna diminta untuk mengisi beberapa data seperti nama lengkap, alamat email, paspor, NIK, nomor HP, alamat. Setelah seluruh data diisi dengan benar, saya akan menekan tombol daftar. Sistem akan melakukan proses validasi. Apabila seluruh data valid, maka akun pengguna akan berhasil dibuat dan disimpan ke dalam database sehingga nantinya dapat digunakan untuk login. Untuk reservasi tamu yang ingin check-in ini berlaku juga untuk di pemesanan online. Lalu setelah tamu selesai menginap, admin melakukan proses check-out. Admin cukup memilih data reservasi yang akan check-out, kemudian menekan tombol check-out. Setelah proses berhasil dilakukan, sistem akan mengubah status reservasi menjadi selesai, dan status kamar akan kembali menjadi tersedia sehingga kamar tersebut dapat dipesan kembali oleh pengguna lain. Halaman login, pengguna diminta memasukkan alamat email dan paspor yang telah didaftarkan sebelumnya.
Saya memasukkan email dan paspor yang benar, kemudian menekan tombol login. Apabila data yang dimasukkan sesuai, maka sistem akan mengarahkan pengguna menuju halaman utama aplikasi sebagai user. Dengan adanya proses login ini, keamanan data pengguna menjadi lebih terjamin karena hanya pengguna yang memiliki akun yang dapat melakukan reservasi. Setelah berhasil login, saya masuk ke menu daftar kamar atau lihat kamar. Pada halaman ini, sistem menampilkan seluruh kamar yang tersedia lengkap dengan informasi nomor kamar, tipe kamar, harga per malam, status kamar, serta gambar kamar. Informasi tersebut bertujuan agar pengguna dapat membandingkan kamar yang tersedia sebelum melakukan pemesanan. Apabila suatu kamar sedang digunakan oleh tamu lain, maka status kamar akan berubah sehingga pengguna tidak dapat melakukan reservasi pada kamar tersebut. Selanjutnya, saya akan melakukan proses booking kamar. Pada halaman booking, pengguna diminta untuk mengisi tanggal check-in dan tanggal check-out sesuai dengan rencana menginap. Setelah tanggal dipilih, pengguna diminta untuk menentukan metode pembayaran yang akan digunakan. Pada aplikasi ini, tersedia 3 metode pembayaran, yaitu transfer bank, e-wallet, dan kris. Pengguna dapat memilih metode pembayaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jika pengguna memilih metode pembayaran transfer bank, maka sistem akan menampilkan beberapa pilihan bank yaitu BCA, BRI, BNI, dan Mandiri. Selain transfer bank, sistem juga menyediakan metode pembayaran penggunaan e-wallet. Pada metode ini, pengguna dapat memilih pembayaran menggunakan Dana, GoPay, maupun OVO. Fitur ini dibuat agar pengguna memiliki lebih banyak pilihan dalam melakukan pembayaran reservasi. Selanjutnya, saya memilih metode pembayaran kris. Setelah metode kris dipilih, sistem secara otomatis menampilkan QR Code pembayaran beserta total biaya reservasi yang harus dibayarkan. Tampilan QR Code ini bertujuan untuk memberikan simulasi pembayaran secara digital sehingga pengguna mengetahui jumlah pembayaran yang harus dilakukan. Pada aplikasi ini, kris masih berupa simulasi dan digunakan sebagai media demonstrasi sistem. Setelah seluruh data telah diisi dengan benar, saya menekan tombol booking sekarang. Apabila proses berhasil dilakukan, maka data booking akan tercatat sebagai reservasi baru dan nantinya dapat dilihat pada menu riwayat booking. Saya akan membuka menu riwayat booking. Pada halaman ini, sistem menampilkan seluruh data reservasi yang pernah dilakukan oleh pengguna.
Informasi yang ditampilkan meliputi nomor kamar, tanggal check-in, tanggal check-out, metode pembayaran, serta status reservasi. Melalui halaman ini, pengguna dapat memantau perkembangan reservasi yang telah dilakukan. Selanjutnya, saya membuka halaman invoice. Invoice merupakan bukti bahwa pengguna telah berhasil melakukan reservasi kamar. Pada halaman ini, ditampilkan informasi mengenai identitas pemesanan, data kamar, tanggal menginap, metode pembayaran, serta total biaya yang harus dibayarkan. Invoice ini dapat digunakan sebagai bukti ketika pengguna melakukan proses check-in di hotel. Proses menginap selesai dan status reservasi telah berubah menjadi check-out, pengguna dapat memberikan ulasan terhadap pelayanan hotel. Pengguna dapat memberikan rating serta komentar sesuai dengan pengalaman selama menginap. Ulasan yang diberikan akan tersimpan ke dalam sistem dan nantinya dapat dilihat oleh admin sebagai bahan evaluasi hotel untuk meningkatkan kualitas pelayanan hotel. Setelah seluruh proses selesai dilakukan, pengguna dapat keluar dari sistem dengan menekan tombol logout. Sistem akan mengakhiri sesi login dan mengarahkan pengguna kembali ke halaman login sehingga keamanan akun tetap terjaga. Selanjutnya, saya akan melanjutkan mendemonstrasikan sistem dari sisi admin. Admin memiliki hak akses untuk mengelola seluruh data yang terdapat pada aplikasi, mulai dari data kamar, data reservasi, proses check-in dan check-out, hingga melihat laporan reservasi. Langkah pertama adalah melakukan login admin. Pada halaman login admin, saya memasukkan alamat email dan password admin yang telah terdaftar, kemudian menekan tombol login. Apabila data yang dimasukkan benar, sistem akan langsung mengarahkan admin menuju halaman dashboard. Setelah berhasil login, sistem menampilkan halaman dashboard admin. Dashboard merupakan halaman utama yang berfungsi sebagai pusat informasi sistem. Pada halaman ini, admin dapat melihat ringkasan informasi mengenai hotel seperti jumlah kamar, jumlah pengguna yang telah terdaftar, jumlah reservasi, serta menu navigasi menuju seluruh fitur yang tersedia. Dengan adanya dashboard ini, admin dapat memantau aktivitas sistem secara lebih cepat tanpa harus membuka setiap menu satu persatu. Saya akan membuka menu data kamar. Menu ini digunakan untuk mengelola seluruh informasi kamar hotel yang nantinya akan ditampilkan kepada pengguna. Admin dapat melihat seluruh data kamar yang telah tersimpan seperti nomor kamar, tipe kamar, harga per malam, kapasitas, status, dan gambar kamar.
Selanjutnya, saya akan menambahkan data kamar baru. Admin cukup menekan tombol tambah kamar, kemudian mengisi seluruh informasi yang dibutuhkan seperti nomor kamar, tipe kamar, harga, kapasitas, deskripsi, hingga status. Setelah seluruh data selesai diisi, admin menekan tombol simpan sehingga data kamar akan langsung tersimpan ke dalam database. Selain menambahkan data kamar, admin juga dapat melakukan perubahan terhadap data kamar yang telah ada. Caranya yaitu dengan memilih salah satu data kamar, kemudian menekan tombol edit. Admin dapat mengubah informasi kamar sesuai kebutuhan, misalnya harga kamar, tipe kamar, ataupun status kamar. Setelah perubahan selesai dilakukan, admin menekan tombol update, kemudian sistem akan memperbarui data tersebut secara otomatis. Apabila terdapat kamar yang sudah tidak digunakan, admin dapat menghapus data kamar tersebut. Admin cukup menekan tombol hapus pada data kamar yang dipilih. Setelah dikonfirmasi, data kamar akan dihapus dari database. Selanjutnya, saya akan membuka menu data reservasi. Menu ini digunakan untuk melihat seluruh data reservasi yang dilakukan oleh pengguna. Admin dapat melihat informasi pemesanan, kamar yang dipilih, tanggal check-out, check-in, metode pembayaran, serta status reservasi. Menu ini menjadi pusat pengelolaan seluruh transaksi reservasi hotel. Setelah tamu datang ke hotel, admin dapat melakukan proses check-in. Sebelum itu, kita akan menambahkan data tamunya dulu. Setelah data tamu diisi dan tanggal check-out check-in-nya diisi, admin langsung klik tombol simpan. Admin memilih data reservasi yang akan melakukan check-in, kemudian menekan tombol check-in. Sistem akan mengubah status reservasi menjadi check-in, sedangkan status kamar akan berubah menjadi terisi, sehingga kamar tersebut tidak dapat dipesan oleh pengguna lain. Untuk reservasi tamu yang ingin check-in ini berlaku juga untuk
di pemesanan online. Lalu setelah tamu selesai menginap, admin melakukan proses check-out. Admin cukup memilih data reservasi yang akan check-out, kemudian menekan tombol check-out. Setelah proses berhasil dilakukan, sistem akan mengubah status reservasi menjadi selesai, dan status kamar akan kembali menjadi tersedia sehingga kamar tersebut dapat dipesan kembali oleh pengguna lain. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan fitur cetak invoice tamu. Fitur ini digunakan oleh admin untuk mencetak atau melihat kembali bukti reservasi yang dimiliki oleh setiap tamu. Invoice berfungsi sebagai dokumen yang berisi informasi lengkap mengenai data pemesanan sehingga dapat digunakan sebagai transaksi maupun arsip administrasi hotel. Untuk mencetak invoice, admin masuk ke menu data reservasi, kemudian memilih salah satu data reservasi yang ingin dicetak. Selanjutnya, admin menekan tombol invoice. Setelah tombol tersebut dipilih, sistem akan menampilkan halaman invoice yang berisi informasi lengkap mengenai identitas tamu, nomor reservasi, nomor kamar, tipe kamar, tanggal check-in, tanggal check-out, metode pembayaran yang dipilih, serta total biaya yang harus dibayarkan. Apabila seluruh informasi telah sesuai, admin dapat langsung mencetak invoice dengan menekan tombol print atau menggunakan fitur cetak pada browser. Invoice yang dicetak dapat diberikan tamu sebagai bukti reservasi maupun disimpan sebagai arsip administrasi hotel. Selanjutnya, saya membuka menu laporan reservasi. Menu ini digunakan untuk melihat seluruh data reservasi yang telah tersimpan di dalam sistem. Admin dapat melihat daftar reservasi secara lengkap dan menggunakan data tersebut sebagai laporan operasional hotel. Dengan adanya fitur laporan, proses pengelolaan data reservasi menjadi mudah dan lebih terstruktur. Setelah melihat daftar reservasi secara lengkap, admin juga bisa mencetak laporan. Setelah seluruh proses pengelolaan data selesai dilakukan, admin dapat keluar dari sistem dengan menekan tombol logout. Sistem akan mengakhiri sesi login admin dan mengarahkan kembali ke halaman login sehingga keamanan akun admin tetap terjaga. Dengan demikian, demonstrasi sistem reservasi hotel berbasis web telah selesai. Sistem ini menyediakan dua hak akses, yaitu pengguna dan admin, yang masing-masing memiliki fungsi sesuai kebutuhan. Diharapkan sistem ini dapat membantu proses reservasi kamar hotel menjadi lebih efektif, efisien, serta mempermudah pengelolaan data hotel secara terkomputerisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.